bakal kita kupas hari ini. Oke, sebentar. Untuk yang Zoom ini jelas ya? Nampak di layar nggak? Jelas, Ustaz. Jelas ya? Oke, tamam. Jelas. Oke, Bismillah di sini dibilang pada materi kali ini kita bakal mengambil seputar kaidah fi'il. Di sini kita bilang rumus kalimat dalam bahasa Amiyah biasanya ditulis dengan urutan fa'il, fi'il, dan maf'ul. Nah, ini kenapa kita bisa tulis seperti ini? Karena memang setelah kita dengar, ya, kebanyakan orang Mesir ini memulai apa? Memulai percakapannya dengan fa'ilnya, atau dengan isim, kemudian dengan fi'il, kemudian dengan maf'ul bihi. Oke, ditulis dalam bahasa Indonesia dengan rumus subjek, kata kerja, dan objeknya. Contohnya seperti ini. Bisa kita lihat di sini. Kita bilang ana bakul et-tufaha. Ana bakul et-tufaha. Ini ana tulis secara umum dulu. Nanti kita masuk secara rincinya setelah ini. Oke. Ana itu kan di sini kalau kita lihat dia itu sebagai fa'il. Maksudnya apa? Fa'il hakiki. Dialah yang melakukan pekerjaan gitu ya. Dialah yang melakukan pekerjaan. Saya makan apa? Et-tufaha. Ingat ya kemarin kalau alif lam diganti apa? L. Kita bacanya et-tufaha. El asir, el kitab, el film, el lips atau el hudum gitu ya. Kemudian di sini enta syiribt el asir. Enta syiribt el asir. Kemudian huwa of diganti apa? Jadi baca gimana? Arwa. Ah, el kitab. Ehna syufna. Ehna syufna. Syufna artinya apa? Melihat. Fi'il apa ini? Fi'il fi'il madi. Ya, kita nggak bilang nahnu, tapi kita bilang apa? Ehna. Ehna itu artinya nahnu dalam bahasa Arab Fusha. Kemudian uh, huwa, huwa itu tetap huwa sama kayak bahasa Arab Fusha, tapi pengucapannya yang beda. Kita bilangnya huwa, huwa, agak dihentapkan. Huwa. Hiya pun sama. Hiya, hiya. Nah, dalam bahasa Amia, ini sebenarnya materi nanti ya, tapi nggak apa-apa, nah spill dulu. Dalam bahasa Amia, kita nggak pakai huma untuk dua orang, atau antuma dan antunna. Itu kita nggak pakai. Ya. Jadi, huma, yang mana ini goibani, ya kan, dua orang. Huma, itu langsung digabungkan ke hum. Jadi seakan-akan ya bisa kita simpulkan, jamak dalam bahasa Amiyah itu dimulai dari dua. Ya, dimulai dari dua. Dua orang kita sebutnya hum, dua ke atas. Tapi kita nggak bilang hum, tapi kita bilang apa? Humma, humma, bukan huma, beda ya. Ini mimnya ada tasdidnya, oke. Kemudian ya udah, mimnya biasa nggak panjang. Humma itu untuk dua ke atas. Goib. Ya. Kita bilang mereka sedang makan. Kita bilang humma kalu. Humma kalu. Bisa kita hilangkan hamzanya, bisa kita tetapkan hamzanya. Humma akalu. Tapi kebanyakan selama ini yang Anda dengar itu mereka menghilangkan hamzanya. Humma kalu. Humma kalu artinya apa? Mereka sudah
makan, gitu kan? Dimulai dari dua ya, ingat ya, dimulai dari dua. Oke, oke. Seperti biasa ya dalam fi'il-fi'il yang ada dalam bahasa Arab juga, kita mulai daripada fi'il maldi. Ya, sebenarnya sama aja pembagiannya. Pembagiannya sama. Kita bisa bilang pembagian fi'il atau pembagian kata kerja dari segi waktunya. Ini sama seperti fusha juga, yaitu ada madi, ada mudore, ada amr. Tapi di sini mungkin ya kebetulan ini yang apa namanya tulisan yang menjadi materi sekarang ini sebenarnya project sama temen Ana ini. Ya dulu kita pengen bikin kamus lagi, kamus yang kedua, tapi ternyata orang-orangnya udah pada mencar. Akhirnya masih kesimpan, ya udah kita jadikan materi aja. Di sini kita kita sebenarnya sebelumnya ini pro kontra ya. Nanti di fi'il mudore itu kita bakal ngebagi fi'il mudore, ada fi'il mudore yang uh, sifatnya itu atau pekerjaannya itu ya dia itu waktunya memang dikerjakan sekarang, tapi dia itu pekerjaan itu sudah menjadi rutinitas dia. Nanti kita beda lagi ya. Kita beda lagi cara penggunaannya. Kemudian ada lagi fi'il mudore juga ya, pekerjaannya itu juga dikerjakan sekarang, tapi dia itu apa, itu nggak menjadi rutinitas dia ya. Nanti kalau dalam apa namanya bahasa Inggris apa ya, itu ya continuous ya. Itu sebenarnya kita simpulin dari apa namanya dari bahasa Inggris juga yang ada nantilah setelah ini. Oke, kita mulai dari film mandi dulu ya. Kita mulai dari film mandi. Di sini dibilang kata kerja ini digunakan sebagai tanda bahwasanya pekerjaan telah selesai dilakukan di waktu sebelum seseorang mengucapkannya. Ini udah jelas ya. Yang mana kalau misalnya Anda bilang dalam fusha ya akal tuh, berarti apa? Pekerjaannya udah selesai sebelum saya ngomong, gitu kan? Hanya saja terdapat sedikit perbedaan dari segi harokat dan penuturannya saja. Nah ini apa namanya perbedaannya antara fusha dan amiyah di sini. Sama dia itu, ya menunjukkan masa lampau fi'il madinya. Tapi perbedaannya di penuturannya. Fi'il madi, contohnya di sini, rumusnya. Ini bisa kalian catat atau apa? Kalian ingetin. Di sini kita pakai domir, ya atau fa'il apalah segala macam kita mentakbirkannya orang yang mengerjakannya itu ya domir atau fa'il atau isim dan lain sebagainya, kemudian baru fi'il madinya. Oke, baru fi'il madinya. Oke. Bentar. Baru fi'il madinya. Di sini kita coba apa namanya menaruh beberapa tasrif ya yang bisa kita hafalkan, yang mana sebelahnya ini tasrif dalam bahasa fusha ya, fa'altu, fa'alti, fa'altuma, fa'altum dan lain sebagainya. Yang sebelahnya kita kasih fi'il amiyahnya, apa namanya bahasa amiyahnya. Kalau di fusha kita pakai fa'ala, ya kan, entah fa'ala ya fa'alu, fa'ala dan lain sebagainya. Ya. Kita di bahasa amiyah kita pakai amal. Nah, amal. Kalau fusanya kan kita amila ya. Di sini di amiyahnya kita bilang amal. Huwa amal kita. Huwa amal. Dia mengerjakan sesuatu. Gitu ya. Kida itu apa artinya? Kida kaza, hakaza aslinya. Keda itu aslinya dalam fusha kaza. Ya dia dia melakukan hal yang begini-begini dan lain sebagainya. Gitu. Ana di sini bilang ana kalau fusanya faal tuh. Oke. Kalau amiyahnya ana amalat. Nah, kita dekat. Ana amalit. Oke. Ana atau kita bilang bukan ana amalit, nanti ana amalit yang hia. Ana amalt. Ana amalt kida. Oke. Huwa
Tadi kayak kita bilang di awal, huwa amal. Huwa amal. Dia telah melakukan sesuatu lah, gitu kan. Huwa amal. Hiya amalits. Hiya amalits. Sama, dia menggunakan taknis. Oke. Okay? Sama seperti fusha, fa'alat. Humma. Nah, di sini yang kita pakai adalah humma untuk mentakbirkan hum dan huma. Oke. Okay. Humma amalu. Humma amalu. Oke. Okay. Enta amalat. Enta amalt. Sama seperti ana. Enta amalt. Oke. Okay. Cara membedakannya gimana? Cara membedakan nanti di siaknya, di konteksnya. Ya. Kalau misalnya pakai ana, ya udah berarti amalnya itu untuk siapa? Untuk ana. Oke, kalau misalnya anta, berarti ya udah itu untuk anta. Oke. Walaupun penuturannya ya keduanya ini sama. Oke. Kemudian di sini ada lagi inti. Inti. Inti amalti. Inti amalti. Bisa kita tambahkan ya di akhir untuk apa namanya? Domir anti ini. Kita bilang inti. Inti. Enta. Oke. Antuna atau antum, antunna, antum, ya, ini kita jadikan satu. Ya, orang Mesir biasanya bilangnya intum, intum atau intu, intu. Oke, ini ya disatuin. Kita orang Mesir itu nggak bilang antunna, mereka langsung intu. Nah, kayak gini tulisannya nih. Atau kita juga bisa pakai intum, intum juga digunakan, intum. Ya, di sini intu, amaltum atau amal amaltu. Bisa amaltum, bisa amaltu. Ya, baik laki-laki maupun perempuan sama ya. Oke, amaltu juga yang kedua itu. Antuma. Nah, kita tadi kan bilang nggak pakai antuma. Kita bilangnya intum atau intu juga. Kalau antuma. Ya, intum. Misalnya ada dua orang doang nih, dua orang misalnya. Anda mau ngomong, Anda pakai antuma atau intu? Intu. Ya, karena dalam amiyah nggak ada antuma. Oke, intu. Oke, amal tu atau amal tum. Berarti kalau kita bisa simpulkan ya dari sini nih, dari antuna, terus antum, antuma itu sama. Oke, gitu ya. Contoh, itu tadi tasrifnya. Sekarang contoh dalam apa namanya? Penerapannya. Oke, hum, misalnya ada kelompok perempuan nih, 3 orang atau lebih. Terus mau ngejelasin atau apa namanya mau nunjuk ke dia. Humma apa gitu. Oke, Yang perbedaannya cuma satu dong, apa itu? antar Ya, entah. Oke, di sini kita bilang anak anakal tilfitor, anakal tilfitor, badri, anak akal atau anak akal tilfitor kalau mau disambung ya. Anak akal tilfitor badri. Oke, artinya apa? Saya sudah sarapan pagi lebih awal. Badri itu lebih awal. Ya, badri. Oke. Ntar kalau ada orang Mesir ngomong gini, inta lazim tinggi badri. Inta lazim tinggi badri. Lazim itu artinya apa? Harus. Kamu harus tinggi. Datang badri. Lebih awal. Berarti gitu ya. Inta lazim tinggi badri. Oke. Di sini dibilang juga, apakah kamu sudah mendengar kabar? Inti semi'til khabar
atau inti sami'atil akhbar, sami'ati atau simi'ati, simi'ati. Oke, bisa ya pengucapannya ya. Coba inti simi'ati, inti simi'ati, simi'atil akhbar. Oke, Inta semua. Kalau inta semua. sama kita di amal, ya, amal, ya, Inta semua. inta sami'at. Inta semua. Nah, Oh, di wakafin aja. di wakaf udah. Huwa katab el-wajib. Huwa katab el-wajib bisur'ah. Kataba ya, kataba. Ingat kita sukunkan huruf akhirnya. Huwa katab bisur'ah. Ehna rohna ennadi yaumal gum'ah. Kita nggak bilang dalam bahasa Amiyah zahaba yazhabu, tapi kita bilang roh, ya, ana roh, enta roh, hawa roh, misalnya huwa roh, gitu ya, huwa roh, pergi. Kalau isim fa'ilnya roh, ana roh, ennadi, saya pergi ke lapangan, ennadi. Oh iya, sama berarti sama. Hiya, Anta. berarti gimana? Iya, roh. Roh, Oh, sama pengucapannya sama Nah. anta. ya. Oh enggak, beda sama anta. Enta roh, enta roh tak bisa juga. Nah, kalau misalnya hiya gimana? Kita terapkan rumus yang tadi. Di sini gimana? Hiya amalit. Hiya amalit. Oh, berarti dikasih. Yang ya bisa. Rahid bisa. Orang. Ya. Oh, bedanya kasih aja. Ya. Iya, oke. Oke. Humma syafu al-film al-gadid. Ana itu kitab minal maktabah. Ini sama semua ini. Hiya gosalit. Hiya gosalit hudumha. Hudumha. Nanti ini kita besok bakal ngebahas seputar kata kepemilikan ya. Di sini kita bilang hiya gosalit hudumha enharda. Enharda artinya apa? Hari ini. Ya. Enharda atau enharda artinya hari ini. Kalau dilwakti tulisannya zi al-wakti. Zi al-wakti. Ya, itu artinya apa? Sekarang. Ya, dilwakti dibacanya. Dilwakti. Ini juga biasanya orang Mesir bilang al-adhan, tapi kayak jarang gitu. Iya, jarang. Biasanya tuh kalau ngomong al-an itu ke kita aja, ke wafidin. Pernah dengar kan bahasa fusanya orang Mesir gimana? Ya gitu lah. Mereka juga kadang kagok ngomong bahasa Arab Fusha gitu. Oke. Ehna roga'na al-bait mitakhir. Ehna roga'na al-bait mitakhir. Artinya apa? Kita atau kami pulang ke rumah terlambat. Roga'na al-bait mitakhir. Humma khalasul masyru' fil waqtil munasib. Mereka sudah menyelesaikan pekerjaan. Masyru' itu bisa kita artikan proyek atau pekerjaan lah, gitu ya. Oke, itu tadi seputar bahasa, seputar fi'il madhi. Kita ambil yang terakhir aja nih. Ana syiribtil ahwa. Ana syiribtil ahwa. Saya sudah minum kopi. Ya, nanti sisanya bisa antum baca ya, anak kirim nanti. Intinya rumusnya seperti itu. Antum hafal tadi yang di awal itu, ya rumus yang di awal tasrifnya itu. Insya Allah nanti fiil lainnya itu ngikutin seperti itu. Ya walaupun nanti ada beberapa yang berbeda, seperti yang jelasin di awal kemarin ya. Kenapa? Karena kita harus banyak-banyak mendengar. Gitu. Ada beberapa yang modalnya itu sama pendengaran, ada yang boleh kita kiaskan. Gitu ya. Kata kerja ana, di sini ana kasih mulahazah. Kata kerja ana dan anta
atau enta memiliki persamaan dalam pengucapan. Sebagai contoh, tadi kan udah kita singgung ya. Ana sama anta itu sama pengucapannya, fiilnya. Ana syribt, enta syribt. Cara bedanya gimana? Cara bedanya ya udah lihat domirnya aja. Ya udah kalau ana berarti ya syribt di sini untuk ana, kalau enta berarti untuk enta. Nggak perlu pusing. Gitu. Nah, tadi kita madi, sekarang kita masuk ke mudore. Oke, oke, bentar ya. Oke, di sini kita masuk ke fi'il mudore. Di sini kita berhasil meneliti bahwasanya fi'il mudore itu dalam amiyah kita bisa tentukan atau kita bisa bagi menjadi tiga. Yang pertama ada fi'il mudore basit. Apa fi'il mudore basit? Fi'il mudore basit dalam bahasa Inggris disebut simple present tense. Simple present tense itu yang gimana kan? Gimana nih sastra Inggris kita? Menjelaskan kejadian yang teratur, rutin, dan atau kebiasaan yang terus seperti sehari-hari. Betul kan seperti itu? Ya, simple present tense. Berarti dia pekerjaannya itu lagi dilakukan sekarang dan itu udah menjadi rutinitas dia, gitu ya. Kelanjutan. Beliau ini S1 sastra Inggris. Ngeri. Oke, sebagai contoh, sebagai rumus. Ya, di sini kita kasih rumus, ada domir atau fa'ilnya, atau setelahnya plus apa? Fi'il. Itu fi'ilnya fi'il mudore. Fi'il mudore tanpa tambahan. Ya, maksudnya tanpa tambahan ba atau apa? Ha yang Anda jelaskan di awal itu. Ya kan? Karena dalam bahasa Amiyah kita biasanya dengar fi'il mudore itu ketambahan atau kemasukan ba atau ya. Oke, kok ya siapa? Ha. Oke. Tapi sekarang apa? Sekarang kita tidak menambahkan itu. Oke. Sini dibilang inta turuhil gama'ah. Inta turuhil gama'ah. Kamu pergi ke kampus. Oke. Inta ta'kul fitarak sa'ah tis'ah. Inta ta'kul. Nah, fitarak, atau kita langsung kalau mau gampang inta tiftar. Nah, sa'ah tis'ah. Sa'ah tis'ah. Bukan sa'ah atas'ah, kita bilangnya sa'ah tis'ah. Ehna nil'ab. Nah, ini salah satu apa namanya huruf mudora'ah yang dikasrahkan. Nil'ab, harusnya nal'abu, tapi di sini kita bilang nil'ab. Semuanya itu dikasih. Nah, enggak semuanya. Ada beberapa nanti yang enggak. Ya, makanya ini kita Anda bilang apa namanya terbatas dengan pendengaran kita. Jadi harus banyak-banyak mendengar. Oke. Humma yitfarrogu. Yitfarrogu. Yitfarrog itu artinya nonton. Ya. Yitfarrog. Jadi nanti kalau misalnya ngomong ke orang Mesir, saya mau nonton. Jangan bilang ana asyuf. Ana asyuf televisiun misalnya gitu. Kita bilang aja ana atfarrag. Ana
atfarraq saya lagi nonton. Ya, gitu. Humma yitfarragu. Ditambahkan waw jamaah ya di akhir. Intu turuhu ennadi yaumal gum'ah. Intu turuhun nadi yaum gum'ah. Yaum gum'ah. Inta tusu arabiyah jadidah. Tusu itu artinya mengemudi atau mengendarai. Sawa itu artinya sopir. Ya. Sawaq. Sawaq tapi dibacanya sawa. Makanya nanti kalau naik tramko antum sering dengar Fen sawa. Fen sawa. Mana sopirnya? Gitu kan. Fen sawa Arabia hamilit. Hamilit. Hamilit itu artinya apa? Udah penuh. Hamilit. Oke. Ana apa ini? Anam badri sama aja. Anam badri. Oke. Kulla yum. Tadi kan kita bilang bahwasanya ini fi'il mudhari basit yang mana itu dia seperti apa? Dalam bahasa Inggris tadi apa kita bilang? Past present tense. Oke. Berarti di sini ya kayak tadi kita bilang humma yitfarragu. Apalagi ana aftar. Ya, saya sarapan. Berarti apa? Sarapan, pekerjaan nonton, pekerjaan tadi bermain itu sudah menjadi rutinitas dia di jam yang sama, gitu ya. Gitu. Tapi tetap dia ketika itu sedang mengerjakan pekerjaan tersebut. Oke, kayak gini. Enta tiftar kulla yawm. Enta tiftar kulla yawm. Sebenarnya ini jelas ya. Jelas bahwasanya ini sudah menjadi apa? Rutinitas dengan tanda apa? Kata-kata kulla yawm. Ya kan? Setiap hari. Dengan kata-kata kulla yawm sudah jelas banget bahwasanya ini pekerjaannya dilakukan setiap hari atau menjadi rutinitas. Mulahazah NB. Huruf mudhoro'ah pada domir enta dan hiya memiliki kesamaan. Sama kayak tadi di madi. Kalau di apa namanya? Mudhoro'ah sama. Diawali dengan apa? Tak. Hiya til'ab. Hiya turuh. Hiya titfarrag. Apa tadi titfarrag? Artinya? Nonton. Oke. Kalau tadi basit, kalau sekarang dia ini mustamir. Ya. Mustamir ini gampangnya memang bisa kita artikan dia itu lagi dikerjakan sekarang lah. Ya. Entah itu dia berkelanjutan atau enggak. Oke. Di sini rumusnya itu kita ketambahan domir, kemudian kita tambahkan huruf ba dan fi'il. Oke, ba dan fi'il setelahnya. Ini tasrifnya. Ana ba'mil. Oke. Huwa biya'mil. Oke. Enta bita'mil. Oke. Humma biya'milu. Oke. Hunna, nah di sini nggak ada hunna, maksudnya disamakan. Humma biya'milu. Enta bita'mil kan. Enta bita'mil Enta bita'mil itu kan biasanya kan kita tanya gitu kan. Enta bita'mil jangan jawab alhamdulillah. Biasanya kan kita dengarnya oh kamu apa kabar? Alhamdulillah. Jangan. Dengerin dulu. Bita'mil artinya itu apa? Kamu lagi ngapain? Inti bita'mili. Inti bita'mili misalnya gitu. Kamu lagi ngapain? Intu bita'milu. Sama antuma juga kita pakai intu bita'milu.
Ana ba'mil. Bang. Aslinya kan bi'amil gitu kan. Karena hamzahnya itu kayaknya lebih baik dihapus. Jadi ba'mil bentuknya. Ana ba'mil. Kalau ashtara itu berarti Ana ishtarit. Madi. mudorenya Kalau mudore ana bashtari. ada bestari. Oh. Nih kita lihat contohnya, penerapannya. Ehna binuruh el-gama'ah. Ehna binuruh el-gama'ah. Kita sedang pergi ke kampus. Berarti ketika itu juga ketika dia ngomong, dia lagi ngelakuin pekerjaan tersebut. Kenapa? Karena tadi dia itu masuknya kategori mustamir yang mana ditambahkan huruf ba. Huruf ba menandakan pekerjaan itu sedang berlangsung kalau dalam bahasa Amiyah. Oke? Ehna binuruh el-gama'ah. Itu bitinamu bil-lail. Bitinamu bil-lail. Ana baktib bil waqti. Humma biyistagolu alal masyru'. Mereka sedang mengerjakan pekerjaan. Ishtagol. Ishtagol itu apa? Bekerja. Sibuk. Ana ba'ro. Ana ba'ro kitab atau el kitab bil waqti. Ana ba'ro el kitab bil waqti. Enta bititkallim fit telefon. Enta bititkallim fit telefon atau enta bititkallim ala telepon biasa gitu. Kamu lagi nelpon ya? Jadi kalau kita becek Enta bitikra. Bitikra. Oke. Hayya bitimshi fil hadiah. Hayya bitimshi fil hadiah. Dia lagi berjalan di taman. Oke. Ehna bina'mil bahsil lil masyru'. Ehna bina'mil bahs lil masyru'. Oke. Humma biktibu. Ana baktib. Huwa biktib. Inta bitiktib. Inti bitiktibi. Humma goib biktibu. Ento bitiktibu. ya. Oke. Hiya bitinazzaf asya'ah. Oke, sama ini domir anta dan hiya memiliki kesamaan. Oke, ini karena ini udah mau habis, ana ulang dulu ya Zoom ya. Ternyata premiumnya udah habis. Sesi kosakata kan ada. Ya, ada nanti. Nanti pertemuan ketiga, keempat. Bentar ya.